Julius akhirnya muncul di hari penobatan Asta, walaupun itu sebenarnya adalah Lucius yang sudah menguasai tubuh Julius. Namun di balik kedatangan Lucius ke acara penobatan Asta, ternyata Julius mau membunuh Asta karena kekuatan Asta adalah ancaman bagi perdamaian dunia. Oke, seperti kemarin gak usah mulut-mulut lagi, sediakan kopi dan cemilan dan kita putar intronya. Nah, setelah Lucius berubah ke sosok yang mirip malaikat dan menyatakan kalau perubahannya ini adalah sosok manusia yang sebenarnya, seketika itu Asta merasakan ki yang tidak seperti manusia dan iblis pada diri Lucius. Kemudian Lucius lalu berteleportasi, tetapi Asta tidak bisa melacak lokasi Julius, sehingga Asta pun terkejut saat Lucius muncul dan langsung menyandra Sister Lily. Nah, dengan menggerakkan jarinya ke kepala Sister Lily, Lucius pun menjelaskan mekanisme sihir jiwa miliknya kepada Asta, yang dimana sihir ini memungkinkan dia untuk memanipulasi jiwa siapapun yang disentuhnya. Nah, sambil memikirkan rencana untuk menyelamatkan Sister Lily yang disandra Lucius, Asta pun menyatakan kepada Lucius apa yang akan kau lakukan kepada Sister Lily, serta menilai kalau tebasan hitamnya terlalu berisiko untuk digunakan, karena itu bisa melukai Lily, tetapi ia tidak punya cukup waktu untuk menggunakan katananya. Namun di saat Asta memikirkan semua itu, Lucius kemudian menunjukkan kekuatannya, di mana ia mengubah Sister Lily dengan kekuatan iblis murni yang sama dengan dirinya. Nah, di saat Asta tercengang dengan perubahan Sister Lily, ketika itu Sister Lily memohon kepada Asta agar mati demi perdamaian dunia, yang dimana ini benar-benar mengejutkan Asta lagi. Jadi dengan begini, Lucius pun mengambil kesempatan dari terkejutnya Asta. Ia lalu menebas dada Asta dengan tangan kosong dan menyatakan di saat Asta terjatuh, kau memiliki jiwa yang rapuh, hingga kau tak akan bisa mengalahkanku seperti itu, dan selamat tinggal ke catatan dunia. Nah, di saat Asta terjatuh di atas menara, sementara Lucius dan Lily melihatnya dari ketinggian, dengan napas yang terengah-engah, Asta pun menyatakan bahwa dia belum menyerah. Tetapi Julius membantah pernyataan Asta, dan menyatakan kalau ia hanya memiliki beberapa saat lagi untuk hidup. Nah, kemudian dari arah belakang terdengar teriakan yang memanggil Asta, yang ternyata itu adalah Noel, Mimosa, dan Sekre. Nah, dengan mode Valkyrie dressnya, Noel lalu melancarkan serangan sihir raungan naga laut pada mereka berdua. Namun rupanya Sister Lily dapat menghentikan serangan itu dengan sihir ruang, yang dimana sihir yang dikeluarkan Sister Lily tadi membuat Noel bingung, karena setahu Noel Sister Lily adalah pengguna sihir air. Nah, Lucius selalu menjelaskan kepada semuanya kalau itu adalah kekuatan dari iblis Beelzebub yang sudah disucikan. Kemudian ia menggunakan sihir jiwa dan memurnikannya di dalam tubuh Sister Lily. Nah, mendengar itu dari Lucius, dengan demikian Noel pun menyimpulkan kalau Julius bukan kaisar sihir dan menuntut Lucius untuk memberitahukan semuanya. Nah, Lucius kemudian menjelaskan semuanya kalau ia sebenarnya mengambil kendali penuh dari semua iblis peringkat paling tinggi. Begitu juga dengan iblis paling bawah yang ada di semua level lainnya. Jadi dengan memakai iblis, manusia akan naik menjadi makhluk yang lebih tinggi dan memperoleh tubuh yang hampir kekal, serta pengetahuan tanpa batas. Nah, Sister Lily adalah yang pertama dengan jenisnya. Mereka akan disebut sebagai Paladins karena bertarung demi dunia ini. Lalu aku akan memimpin dunia ini, bukan hanya sebagai kaisar sihir, karena itu tidak sebanding dengan ini. Yang lebih tepatnya aku akan dikenal sebagai kaisar sihir agung. Nah, atas pernyataan Lucius tadi membuat Asta tambah marah. Kemudian Mimosa lalu memutuskan untuk segera pergi menyembuhkan Asta. Namun Sister Lily tidak memberikan mereka jalan. Sister Lily dengan cepat membuka Grimoire-nya dan mengeluarkan mantra dominasi mana suci untuk menghentikan pergerakan mereka dan melarutkan mantra para penyihir yang terperangkap di dalamnya. Nah, di saat Noel menyatakan kalau sihirnya mulai memudar, Sister Lily lalu menyatakan kalau ini adalah segel untuk memutuskan ruang. Serta ia juga berterima kasih kepada Lucius karena memberikan kekuatan ini kepadanya. Serta ia juga menambahkan untuk tidak usah khawatir karena mereka akan segera memahami kebijakan dan kebenaran Lucius. Namun di saat Noel memohon kepada Sister Lily untuk berhenti, pada saat ia akan melenyapkan Asta, ternyata itu tidak berhasil karena Lily mengabaikannya. Sister Lily hanya fokus pada Asta saja dan menyatakan kepada Asta kalau ia sangat menyesal. Tetapi demi kedamaian dunia, kematian Asta akan membuat segalanya menjadi benar. Nah, di hadapan Sister Lily, setelah Asta mendengar perkataannya, Asta pun bersumpah kalau ia akan menyelamatkannya.
tetapi terputus dari apa yang barusan Asta katakan. Seketika itu, Sister Lily melenyapkan Asta dengan sihirnya. Nah, melihat apa yang barusan terjadi, Noel, Mimosa, dan Secret menatap semuanya dengan wajah yang sangat putus asa saat mereka berteriak dan menyebut nama Asta. Jadi dengan begini, akhirnya tujuan Lucius untuk menghapus kecacatan dunia telah selesai. Ia akhirnya bisa melanjutkan ke tujuan berikutnya untuk menciptakan dunia yang tidak ada pertikaian, serta menyatakan kepada semuanya kalau hanya tersisa 7 hari sampai hari penghakiman, di mana itu adalah perang suci terakhir untuk kedamaian. Tetapi Lucius tahu kalau para kesatria sihir akan mencoba menghentikannya, karena ia sudah meramalkan semuanya. Nah, setelah menyatakan itu, Lucius menyambut para kapten dan kesatria sihir lainnya yang menuju ke arahnya. Melihat penampilan kaisar sihir seperti itu, William dan para kapten lainnya merasa bingung. Namun di sini Yami merasakan ki dan sihir yang benar-benar berbeda dari kaisar sihir Julius. Hingga Yami pun berteriak memanggil nama Julius sebelum Lucius menghilang. Nah, setelah kejadian pengkhianatan Julius terhadap kerajaan Clover, para bangsawan di kerajaan pun merasa terganggu oleh rumor yang saling bertentangan tentang Julius. Lalu Yuno yang baru tiba di ibu kota kerajaan Clover berkumpul dengan para kapten untuk mendengarkan kesaksian dari Noel, Secret, dan Mimosa, yang dimana mereka bertiga menceritakan semua kejadian serangan Lucius di hari penobatan Asta. Jadi dengan demikian para kapten pun merasa terganggu atas kematian Asta. Lalu Kapten Rill yang mencoba meredakan suasana dengan jokesnya seketika itu gagal, karena Charlotte yang ada di sampingnya langsung menegurnya. Nah, merasa tidak percaya dengan kematian Asta, Kapten Yami lalu memanggil wakil Kapten Nak. Kemudian Nak lalu muncul dari bayangan dan melaporkan bahwa ia tidak bisa mencapai bayangan Asta, yang berarti Asta ada di suatu tempat yang jauh di benua dan dimensi lain atau ia sudah mati. Lalu Kapten Fuggelon pun mengalihkan pembicaraan, di mana ia menjelaskan kepada semuanya kalau Julius yang kita kenal sudah menjadi musuh. Tetapi Jack merasa tidak percaya kalau Julius berkhianat. Ia pun lalu membandingkan kejadian ini dengan konflik mereka sebelumnya dengan suku Elf, yang dimana sosok manusia yang memiliki 2 jiwa. Kemudian Kapten Nosal juga menambahkan kalau Lucius pasti ada hubungannya dengan para Dark Teriak, dan memberikan pertanyaan kepada semuanya bahwa bagaimana ia bisa menguasai seluruh iblis di alam baka. Ia pastinya lebih kuat dari para Dark Teriak. Nah, seketika itu Rill menyatakan pendapatnya kepada Kapten Nosal bahwa Lucius sudah memiliki kekuatan Lucifero dan sihir waktu Julius. Maka dengan 2 kemampuan itu saja, itu sudah jauh di luar dari kemampuan kita. Nah, mendengar pernyataan Rill tadi, Kapten Fuggelon pun membenarkan dan merasa khawatir karena Lucius memiliki tubuh yang kuat dan bisa menggunakan sihir waktu. Kemudian Yuno lalu menghubungkan kejadian ini sewaktu ia menjalankan misinya di perbatasan kerajaan Clover. Ia menceritakan kalau menemukan iblis Adelmech dan sekelompok iblis berperingkat lebih tinggi, di mana pada saat ia menyerang iblis di sana, iblis Adelmech hanya menghindari serangan Yuno dan kabur. Maka dengan kejadian tersebut membuat Yuno percaya bahwa Lucius memiliki akses ke dunia bawah dan hanya mengirim iblis lain sebagai pengalih perhatian. Jadi dengan demikian, Yuno pun menyimpulkan bahwa dengan semua iblis yang ada di sana, bisa saja hal semacam retakan menuju alam bawah dibuat. Nah, setelah pernyataan mereka pun saling terhubung, Kapten Fuggelon pun mengubah pembahasan tentang sihir jiwa Lucius yang misterius, serta kemampuannya untuk mengendalikan pikiran dan memberikan kekuatan yang lebih besar dari iblis, seperti halnya yang terjadi pada Sister Lily. Kemudian Kaisar lalu mempertanyakan tentang hari penghakiman, yang berarti Paladin akan menyerang kerajaan dalam seminggu lagi. Nah, mengetahui bahwa Lucius akan menyerang kerajaan dalam waktu seminggu lagi, berkaca pada persaingannya dengan Asta, di sini Yuno ternyata mengakui kalau Asta selalu di depannya. Jadi Yuno pun memutuskan jika Asta tak kembali lagi, ia pun akan melampaui Asta dan menjadi kaisar sihir. Nah, sementara itu di lokasi yang kita tidak ketahui, iblis Adelmech kembali ke ruang tahta Lucius, di mana di lokasi ini terlihat Lucius ditemani oleh 4 orang lainnya. Dan di antara keempat orang itu ada 2 orang yang kita kenal, yakni Lily dan Damnatio. Nah, maksud kedatangan iblis Adelmech di sini rupanya melaporkan peningkatan kekuatan Yuno yang luar biasa dalam setahun ini, karena Yuno bisa mengalahkan iblis lainnya dalam sekejap. Tetapi Lucius sudah meramalkan itu semua, bahwa saja dari seluruh puluhan ribu ramalannya, hanya ada satu masa depan di mana mereka bisa unggul, dan kunci masa depan itu adalah Yuno, manusia unik dengan 2 Grimoire
Manggi berdaun 4 dan Skop. Jadi Lucius pun memutuskan untuk menghancurkan Yuno demi perdamaian dunia. Dan begitupun sebaliknya dengan Yuno yang akan mengalahkan Lucius dan menjadi kaisar sihir. Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu cerita dari seri anime Black Clover lainnya. Salam AILTI.